Semangat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalani hari karunia Tuhan. Kita akan kembali bersama bersaat teduh pagi ini dengan rehat edisi Jumat 30 Oktober 2020. Kita akan mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita ini dengan mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran Tuhan dari Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Tetapi sebelumnya, mari kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini. Kami akan mengisi dan memaknainya. Tetapi kami rindu mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Roh Kudus tuntun kami dalam menghidupi akan firman Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, serta berfirmanlah kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka ke atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Amin.
Dari perikop pembacaan kita Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 diberi tema beresiko. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya Anda tahu bahwa keputusan itu beresiko besar? Walaupun demikian, Anda tetap melakukannya karena Anda tahu apa yang Anda lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Saudara-saudara, Rahab dalam pembacaan kita juga mengambil keputusan yang tidak main-main. Bisa dibayangkan bahwa betapa beraninya ia menyembunyikan 2 pengintai negerinya di dalam rumahnya sendiri. Tentu kita tahu resiko apa yang bisa saja terjadi kalau Rahab sampai ketahuan. Dari mana keberanian sebesar itu muncul? Pembacaan kita sesungguhnya dengan jelas menggambarkan bahwa pengalaman hiduplah yang membuat Rahab semakin berani. Ia sendiri telah mendengar bahwa bangsa Israel telah mengalami banyak sekali mujizat selama ini. Mulai sejak bangsa Israel berangkat dari Mesir sampai di pinggir sungai Yordan. Ia mendengar secara langsung apa yang terjadi selama ini kepada bangsa Israel. Sehingga diam-diam ia pun mulai tertarik kepada siapa Tuhannya bangsa Israel. Hal inilah yang membuat Rahab begitu berani mengambil resiko dari keputusan untuk menyembunyikan 2 pengintai. Ayat 4 bacaan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam pelayanan yang kita kerjakan, sesungguhnya kita tahu ada resiko besar yang akan kita tanggung. Mungkin tidak disukai, difitnah, atau nyawa taruhannya. Kita bisa dikuatkan dari kisah Rahab, bagaimana Tuhan sudah melindunginya. Rahab tentu sadar benar apa resiko dari keputusannya, tetapi ia tetap mengambil keputusan untuk melakukan. Ia yakin yang dilakukannya itu benar. Jika yang sedang engkau perjuangkan dalam pelayananmu saat ini adalah sesuatu yang benar dan sesuai kehendak Tuhan, teruslah berjuang. Rahab dilindungi Tuhan. Tuhan pun pasti akan melindungimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup dan kehidupan kami. Karena itu layaklah kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu. Engkaulah Allah yang mempunyai hidup dan kehidupan kami ini. Kami sungguh bersyukur karena firman Tuhan senantiasa menguatkan, mengokohkan kami di dalam hidup dan kehidupan ini. Teristimewa, pagi ini firman Tuhan kembali meneguhkan kami untuk terus menjalani kehidupan bahkan pelayanan kami dengan yakin bahwa sama seperti Rahab telah dituntun oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, demikian pun kami akan tetap dilindungi dan dituntun oleh Tuhan sepanjang kami berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri. Iya Bapa, kiranya melalui kuasa Roh Kudus kami akan terus berjuang mewujudkan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kami datang menyerahkan kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini jikalau Tuhan jauh daripada kami. Karena itu kami berserah kepada Tuhan, memohon kesehatan, memohon perlindungan, memohon hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan sendiri untuk menuntun setiap langkah kami dalam kami mengangkat tugas pekerjaan, pelayanan, tanggung jawab kami dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa menyerahkan setiap usaha dan rencana-rencana pekerjaan-pekerjaan pelayanan kami. Berkenan Tuhan memberkati sehingga semuanya berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang baik pula dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga,
Lewat doa syafaat ini, kami pun datang membawa anak-anak kami, cucu-cucu kami ke dalam tangan. Berkati mereka, peliharakan mereka dalam setiap langkah hidup mereka. Karuniakan kesehatan, perlindungan, berikan selalu kesuksesan, keberhasilan bagi mereka, iya Tuhan. Dan biarlah Tuhan selalu menuntun mereka untuk tetap hidup mengandalkan Tuhan. Bapa, kami serahkan orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Peliharakan mereka dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami berdoa Bapa, membawa jemaat-Mu. Kiranya Tuhan melindungi mereka, menjaga mereka selalu. Majelis gereja-Mu, pengurus organisasi intragerejawi, Tuhan berkati. Pemuda-pemudi-Mu Tuhan berkati menjalani masa muda mereka. Peliharakan selalu dalam menggapai cita-cita mereka. Iya Bapa, kami berdoa membawa jemaat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit. Baik yang dirawat di rumah sakit pun yang dirawat di rumah. Pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan. Yang berduka hiburkan. Yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan mereka Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati. Pulihkan kami dari pandemi COVID-19. Pulihkan bangsa kami, pulihkan kota yang kami cintai Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang terpapar, kuatkan, kokohkan menjalani pengobatan Tuhan dan menjalani masa karantina. Biarlah mereka boleh pulih dan sembuh seperti sedia kala. Iya Bapa, kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dan kami yakin bersama dengan Tuhan kami akan aman tentram menjalani kehidupan ini. Dan berkat-berkat Tuhan akan kami nikmati dalam hidup ini. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Dengarkan kami yang datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.